Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di video tutorial saya yang kedua. Pada video tutorial saya yang kali ini adalah akan membahas mengenai bagaimana pemilihan jalur pendaftaran dan sekolah pada PPDB online Kabupaten Blora tahun 2020. Pada video tutorial saya yang pertama, saya sudah menjelaskan bagaimana caranya pendaftaran PPDB online Kabupaten Blora tahun 2020 dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir sampai pada unggah rias. Nah, pada waktu langkah yang ketiga mengenai pemilihan jalur pendaftaran, saya ingin melakukan ralat bahwa sesuai dengan Perbup, jalur pilihan pertama dan jalur pilihan kedua itu harus diisi berbeda. Jadi apabila kita memilih pilihan pertama itu adalah zonasi, maka jalur pilihan kedua kita harus memilih pilihan selain zonasi, yaitu ada prestasi, afirmasi dari keluarga tidak mampu, afirmasi dari tenaga kesehatan, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Pada video tutorial yang pertama kemarin saya sudah memberikan jalur pilihan yang pertama adalah zonasi dan jalur pilihan yang kedua adalah prestasi. Maka pada video tutorial kali ini saya akan membahas mengenai jalur pilihan lain selain dua jalur tersebut. Untuk sebagai contohnya, jalur yang pertama pada video tutorial kali ini saya akan memilih jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu. Oh ya teman-teman, video tutorial saya yang pertama nanti insya Allah linknya akan saya sisipkan di deskripsi video ini. Silahkan dicek bagaimana langkahnya dan semoga membantu teman-teman dalam proses pendaftaran PPDB online tahun Kabupaten Blora tahun 2020. Untuk langkah pertama dan sampai dengan ketiga itu teman-teman sama. Langkah pertama dan kedua itu sama, dan untuk langkah ketiga karena jalur pendaftaran mungkin berbeda, maka di sini sesuai dengan pilihan teman-teman. Nah, untuk jalur pendaftaran ini yang pertama kita pilih jalur pilihan, yaitu yang pilihan pertama. Misalnya di sini saya mencoba untuk pilih jalur afirmasi keluarga yang tidak mampu. Lalu kita klik yang di bawahnya sekolah pilihan pertama. Misalnya di sini saya isikan SMP 2 Blora. Nah, akan muncul jarak dari rumah menuju sekolah sekian kilometer. Nah, untuk pengisian jarak teman-teman pada langkah kedua itu terjadi permasalahan. Apabila kita memasukkan jarak dan tidak sesuai titiknya, ini bisa kita geser. Tetapi nanti di pilihan ketiga ini ketika kita memilih sekolah pilihan, jaraknya akan kembali tidak sesuai dengan titik yang kita geser tadi. Nah, itu sudah ada video tutorialnya, sudah saya buat. Nanti insya Allah linknya juga akan saya sisipkan di deskripsi video ini. Silahkan dicek dan semoga membantu teman-teman dalam proses pengisian lokasi. Nah, ini sudah pilihan kedua muncul. Pilihan pertama, jalur pilihan pertama dan sekolah pertama akan seperti ini, sudah selesai prosesnya. Nah, lalu kita milih jalur pilihan kedua. Misalnya di sini adalah jalur perpindahan orang tua dan sekolah pilihannya saya pilih SMP 1 karena kita tidak bisa memilih pilihan sekolah yang sama, baik itu dari jalur apapun. Jadi pada pilihan pertama jalur tidak boleh sama, pada pilihan kedua sekolah yang sudah dipilih pada jalur pilihan pertama tidak akan muncul di pilihan kedua. Lalu setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, pada proses selanjutnya ini tetap sama dengan video tutorial yang saya yang pertama, diminta untuk mengisi identitas orang tua atau wali dari si pendaftar. Misalnya di sini saya ketik namanya Suryanto. Sekali lagi minta maaf Pak Suryanto karena namanya sudah saya pinjam untuk yang kedua kalinya. Pekerjaannya swasta. Nah, di sini teman-teman
ada pilihan jabatan dan nama kantor, ini di sebelahnya tidak ada tanda bintang, yang artinya ini tidak diisi tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik jika kolom ini diisi, itu akan membantu dalam kelengkapan data diri dari peserta didik. Lalu setelah itu kita isi alamat rumahnya. Misalnya di sini adalah Jalan Gunung Slamet. Nah, begini teman-teman, alamat rumah dari orang tua atau wali ini bisa saja berbeda, karena mungkin saja si pendaftar ini itu dia diikutkan di KK keluarga lain, misalnya diikutkan di kakak kakeknya atau di kakek atau neneknya yang berbeda dengan kakak orang tuanya itu. Jadi dalam pengisian alamat rumah ini tidak sesuai dengan kakak dari si pendaftar, itu bisa saja karena kan dia didaftarkan sebagai anggota keluarga dari kakak yang lain selain dari orang tuanya. Misalnya di sini tetap saya pilih Kabupaten Blora dan provinsinya adalah Jawa Tengah. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, pada proses langkah kelima ini, langkah pengunggahan berkas, karena jalur yang saya pilih adalah jalur yang pertama adalah jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu, maka di sini akan diminta untuk mengunggah scan KIP dan KKS. Di sini wajib. Apabila teman-teman hanya memilih jalur zonasi, yang muncul adalah scan surat pernyataan dan scan foto pendaftar saja. Apabila yang dipilih adalah jalur prestasi, maka yang keluar adalah scan surat pernyataan, scan foto pendaftar, dan scan piagam. Nah, yang apabila teman-teman memilih jalur perpindahan orang tua, maka yang keluar scan surat pernyataan, scan foto pendaftar, dan scan surat penugasan instansi orang tua. Jadi beda jalur pendaftar, jalur pilihan, maka beda pula berkas yang harus diunggah. Tetapi setiap jalur tetap harus mengunggah scan surat pernyataan dan scan foto pendaftar. Itu pasti di setiap jalur harus mengunggah berkas tersebut. Dan di sini ada keterangan bahwa berkas yang diunggah harus berformat JPG dan ukurannya tidak boleh lebih dari 300 KB. Jadi jika berkas teman-teman itu tadi ukurannya lebih dari 300 KB, teman-teman harus memperkecil ukurannya dengan mengkompres. Silahkan cari di internet, ada banyak cara. Nah, karena video tutorial ini saya menggunakan komputer atau laptop, berbeda dengan video tutorial saya yang pertama yang saya menggunakan HP. Di sini adalah kita harus mempunyai file berkasnya yang sudah kita scan. Sementara kalau kita menggunakan handphone teman-teman, karena handphone itu sudah memiliki kamera, berkas yang belum kita scan itu tadi bisa langsung kita foto menggunakan kamera. Jadi lebih ringkas. Bedanya adalah apabila kita menggunakan handphone, situs yang terlihat itu lebih simple, ikon-ikonnya lebih kecil, dan menu ini tidak muncul seperti ini. Hanya akan muncul garis 3 yang di situ ada keterangannya menu navigasi. Setelah klik, maka akan muncul pilihan menu seperti ini. Sedangkan jika kita menggunakan laptop atau komputer, maka menu akan langsung muncul dan kita bisa langsung klik pilihan menunya, misalnya pendaftaran, sunting atau cetak, profil sekolah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lakukan pengunggahan berkas. Di sini saya pilih data, saya cari dulu data berkas yang sudah saya scan. Nah,
Di sini teman-teman cek dulu apakah berkasnya itu ukurannya sudah di bawah 300 KB supaya berhasil dalam proses unggah berkas. Di sini sama, misalnya saya pilih Nah, setelah melakukan pengunggahan berkas, di sini teman-teman harus membuat kata sandi yang nantinya akan digunakan pada proses-proses langkah berikutnya dalam pendaftaran online Kabupaten Blora tahun 2020. Jadi, pilihlah kata sandi ini dengan bijak dan diingat. Kenapa dengan bijak? Karena kata sandi ini nanti teman-teman akan muncul dan bisa dicek. Jadi pilihlah kata sandi dengan baik dan jangan sembarangan. Lalu harus diingat dan teman-teman kalau bisa jangan lupa karena akan berpengaruh pada proses berikutnya. Misalnya di sini saya bikin kata sandinya, lalu saya ulangi kembali kata sandinya. Nah, setelah mengisi kata sandi, maka di sini ada keterangan mengenai persetujuan bahwa berkas dan data yang teman-teman isikan dan unggah tadi adalah data yang sebenarnya. Jadi, di sini diminta kejujuran dari teman-teman untuk mengisikan data pada formulir itu adalah data yang sebenarnya karena akan berpengaruh pada proses pendaftaran online SMP Kabupaten Blora tahun 2020 ini. Jadi, jika teman-teman tidak jujur dalam pengisian data formulir ini, ya teman-teman nanti akan menanggung akibatnya. Semoga saja tidak terjadi masalah dan semua dari teman-teman bersedia untuk harus menjawab dengan jujur data formulir dan berkas yang diunggah itu tadi, supaya ini prosesnya berjalan dengan lancar. Setelah itu kita klik simpan formulir. Nah, maka akan muncul keterangan seperti ini, bahwa semua data yang teman-teman isikan dalam formulir ini sudah benar. Karena apabila sudah dilakukan simpan formulir, data tidak bisa diubah lagi. Maka sebelum teman-teman simpan data yang sudah diisikan di formulir ini, silahkan dicek ulang apakah data yang sudah diisi itu benar. Caranya dengan mengeklik menu sebelumnya ini. Jadi kita klik menu sebelumnya ini, maka menu sebelumnya tadi akan muncul yang data yang teman-teman sudah isikan dalam formulir. Nah, kalau salah bisa dibenahi sebelum teman-teman simpan formulir. Kita klik OK. Nah, apabila berkas tadi sudah sesuai, maka akan muncul seperti ini, bahwa teman-teman sudah berhasil melakukan proses pendaftaran dan siap cetak formulir. Data tadi akan disimpan. Nah, teman-teman bisa mencetak formulir di sini. Nah, ini teman-teman klik cetak saja. Nanti bisa langsung teman-teman cetak atau bisa teman-teman simpan sebagai PDF. Di sini karena saya tidak memiliki settingan simpan sebagai PDF, jadi saya tidak bisa menyimpannya sebagai PDF, tapi ada beberapa komputer bisa menyimpannya sebagai PDF. Apabila teman-teman tidak bisa mencetaknya dengan komputer ini, teman-teman bisa menghubungkannya dengan komputer lain, lalu klik menu sunting atau cetak di sini. Teman-teman masukkan nomor induknya
nomor NISN-nya, sesuai dengan NISN yang sudah teman-teman daftar tadi. Masukkan kata sandi. Nah, ini tadi pentingnya kata sandi, karena teman-teman kalau lupa nanti teman-teman ribet harus nyari kata sandinya lagi, menghubungi admin untuk mengetahui kata sandinya. Di sini teman-teman kalau ingat tinggal dimasukkan saja. Makanya tadi saya tekankan bahwa sandi itu jangan dipilih sembarangan, harus bisa bijaksana dalam memilih kata sandi dan harus diingat, karena dalam proses berikutnya mungkin juga masih akan digunakan, misalnya dalam proses sunting ini. Di sini adalah sandinya adalah sesuai dengan sandi yang tadi sudah saya masukkan, lalu mengisi pertanyaan yang di bawahnya, lalu klik proses. Nah, di sini teman-teman akan muncul halaman seperti tadi, cetak formulir pendaftaran. Nah, teman-teman di sini bisa langsung cetak apabila komputer atau laptop teman-teman sudah terhubung dengan mesin pencetak atau printer. Di sini bisa langsung diklik cetak. Atau bisa di-save as PDF. Tapi karena komputer saya ini tidak ada settingan save as PDF-nya, maka tidak bisa. Langsung saya cetak saja. Misalnya menggunakan salah satu printer ini, langsung diklik print, nanti dokumennya akan tercetak. Begitu teman-teman. Sekian penjelasan saya tentang PPDB SMP Kabupaten Blora tahun 2020 secara online. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga teman-teman berhasil dalam proses PPDB online SMP Kabupaten Blora tahun 2020. Apabila ada kekurangan dalam proses pembuatan video ini, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaklumi, karena saya membuat video ini langsung tanpa konsep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.